Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi di podcast kita. Saya Novita Eka Lestari dari LPKA kelas 1 Blitar dari kelompok 2 angkatan 44. Oke, pada podcast kita kali ini kita mengangkat topik tentang review film budaya dari film yang berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Tidak lupa juga saya bersama dua rekan saya yaitu ada Randy. Silakan Randy untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy Septian Pratama, asal dari UPT LPKA kelas 1 Blitar. Selanjutnya Aji, silahkan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Adi Pramudia Rajasa dari UPT Rutan kelas 2B Ponorogo. Oke, baik. Jadi dua rekan saya ini ada yang dari LPKA kelas 1 Blitar, satu PT dengan saya, dan yang satunya lagi dari Rutan Ponorogo. Oke, baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi ya guys, kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Podcast kita pada malam ini tentang review film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan Laskar Pelangi. Oke, dari kedua rekan saya ini nih, ada nggak sih yang bisa review sedikit dari dua film ini, membahas tentang apa, ceritanya apa? Mungkin dari Randy terlebih dahulu. Untuk review film Cahaya dari Timur nih, film ini mengangkat cerita sebuah potret masa kelam di Maluku, di mana konflik agama menjadi penyebab perpecahan antar masyarakat. Sani Tawainela, yang merupakan mantan pemain sepak bola dunia, berupaya menyelamatkan anak-anak dari pusaran konflik di Ambon, tepatnya di Tulehu. Melalui sepak bola, Sani memilih untuk melatih anak-anak Tulehu bermain sepak bola setiap sore agar anak-anak Tulehu terhindar dari konflik. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan anak-anak Tulehu dari konflik, Sani didapuk menjadi pelatih tim Maluku untuk menjalani kompetisi nasional usia muda. Di sini, Sani menghadapi permasalahan baru yang mana ia harus menyatukan para pemain yang punya latar belakang agama berbeda dalam satu tim. Tim Maluku yang berisi anak-anak Tulehu yang beragama Islam dan anak-anak Paso yang beragama Kristen. Menghadapi konflik horizontal yang cukup mengganggu, latar belakang konflik agama di Ambon ternyata terbawa ke dalam tim Maluku yang sempat membuat Sani frustasi menanganinya. Itu saja. Oke, sudah cukup reviewnya? Ya. Oke, baik sekali ya reviewnya, cukup jelas dan akhirnya kita bisa sedikit mengetahui tentang ceritanya. Oke, kita lanjut ke cerita Laskar Pelangi. Kalau gitu, Adi bisa dong bagi reviewnya sedikit aja agar kita tahu bagaimana sih film ini. Silahkan. Ya, baik, saya akan mereview film dari Laskar Pelangi. Yaitu film Laskar Pelangi ini bercerita tentang mengenai kehidupan anak-anak desa Gantong, Pulau Belitung pada masa sekolahnya. Diawali dengan pembukaan sekolah di SD Muhammadiyah Gantong yang hanya dihadiri oleh 9 orang. Bapak Arfan selaku kepala sekolah sempat ingin menyerah dan menutup sekolah tersebut. Namun, Bu Muslimah sebagai salah satu pengajar di SD tersebut tidak patah semangat. Ia pun berinisiatif untuk mencari satu lagi murid yang akan mendaftar. Hingga pada akhirnya SD Muhammadiyah Gantong kedatangan dua siswa baru bernama Harun dan Tintang, yaitu siswa dengan keterbatasan ekonomi namun kepintaran yang luar biasa. Dari sana kisah mereka dimulai. Laskar Pelangi itu sendiri merupakan sebuah sebutan untuk 11 siswa di sekolah tersebut. Karena dengan segala bakat yang berbeda-beda dan kekurangan yang mereka punya, mereka tetap satu untuk melengkapi sesama. Bu Mima yang sudah mendedikasikan dirinya sebagai seorang guru dengan ikhlas, itu terus menanamkan ajaran-ajaran penting dalam kehidupan. Salah satu pembelajaran yang perlu diingat, seperti kita harus bisa memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Prestasi-prestasi anak-anak dari Laskar Pelangi ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Hingga mereka pun yang dulu sempat dipandang sebelah mata, akhirnya bisa dinotis dan dikagumi oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa adanya keterbatasan tidak dapat menghentikan kita untuk berprestasi dan berkembang. Hari demi hari dilalui, hingga tiba saatnya di mana ayah Lintang meninggal dunia, dan Lintang sebagai salah satu anak tercerdas di sekolahnya harus meninggalkan sekolah untuk bekerja demi menghidupi keluarga serta adik-adiknya. Ya, seperti itu saja. Oke, cukup panjang ya reviewnya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita kan sudah tahu nih dari review atau cerita sedikit dari kedua film ini, bagaimana alur ceritanya, dari penjelasan Randy sama Adi. Ternyata banyak banget ya konflik yang terjadi di kedua film ini. Selain itu juga banyak poin penting yang muncul yang dapat kita ambil hikmahnya. Oke, kan udah nih diceritain sedikit review dari filmnya. Kalau gitu aku mau tanya, cerita tentang keberagaman dari kedua film itu apa aja yang muncul gitu. Yang pertama Randy mungkin dari film Beta Maluku. Keanekaragaman yang ada di film Beta Maluku ini ada keanekaragaman agama, yaitu agama Islam dan Kristen. Nah, di film tersebut dijelaskan bahwa ada konflik antara dua umat beragama yang menjadi inti permasalahan di film. Sekian, itu aja. Oke, sudah dari Randy.
Sudah. Oke, oke, terima kasih. Lanjutnya Adi, bagaimana keanekaragaman dari film yang sudah direview? Bisa dijelaskan? Keanekaragaman di film Laskar Pelangi itu film yang diangkat dari novel yang juga sama dengan judul filmnya, merupakan karya Andrea Hirata. Novelis asal Belitung Timur ini berkisah tentang solidaritas dalam keberagaman. Diceritakan tentang sekelompok siswa satu sekolah di SD Muhammadiyah di Desa Gantong yang beragam etnis, ada Melayu, ada pula Tionghoa, bersekolah di sekolah yang berdinding papan dan hampir roboh. Laskar Pelangi telah menggambarkan dengan gamblang perpaduan budaya yang berkembang di Belitung. Perpaduan budaya setempat, budaya Islam dan budaya Cina telah menjadi kekayaan tersendiri bagi masyarakat Belitung, pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu saja. Oke, baik. Ngomongin keanekaragaman nih, ternyata juga nggak jauh dari masalah atau konflik yang timbul ya. Jadi ingat materi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, salah satunya nilai harmonis. Nah, nilai harmonis ini bisa untuk membangun keharmonisan dan membuat perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi lebih menyatu. Nah, dari konflik yang terjadi di kedua film yang sudah kalian review tadi, bagaimana strategi khusus dalam membangun harmonis dalam menyelesaikan konflik yang ada? Menurut kalian seperti apa? Oke, siapa yang mau jawab dulu? Randy apa Adi? Silahkan. Nah, saya mau jawab nih. Strategi membangun harmonis ya. Itu ada Sani yang berhasil mengembalikan semangat anak-anak Maluku untuk bersatu kembali dengan cara mengajak mereka untuk menonton siaran tim Maluku yang sedang bertanding. Lalu bahkan itu ada satu adegan di mana ketika siaran pertandingan di TV terhenti dan menyisakan adu penalti. Orang-orang Islam menumpang menyimak jalannya adu penalti di sebuah gereja yang disiarkan melalui sambungan telepon. Nah, gambaran ini memberikan kesan bahwa sebenarnya konflik seperti itu memang tidak perlu diperpanjang. Dan film Kita Maluku berhasil memberi bukti bahwa dengan sepak bola, konflik yang pernah dialami oleh masyarakat Maluku bisa diselesaikan. Sekian, itu saja. Oke, bagus sih. Jadi dari permainan sepak bola ini yang pada akhirnya bisa meredakan atau bahkan menghilangkan konflik-konflik yang ada. Oke, lanjut. Untuk Adi, bisa dijelaskan bagaimana strateginya dalam membangun keharmonisan di film Laskar Pelangi. Oke, silakan. Baik, saya akan memberikan strategi membangun harmoni di film Laskar Pelangi ini. Di film Laskar Pelangi ini memiliki banyak konflik yang dapat membuat penonton dari film ini merasa dapat meresapi kesedihan, juga persahabatan yang kental, serta semangat juang dari tokoh Laskar Pelangi dalam memperjuangkan pendidikan. Dari beberapa konflik di dalam film Laskar Pelangi dapat diketahui strategi untuk membangun keharmonisan, yaitu dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, solidaritas dalam keberagaman, lantang menyerah, semangat juang yang tinggi, dan tidak menganggap kemiskinan sebagai penghalang untuk memperoleh hak pendidikan bagi setiap murid. Itu saja strategi. Oke, terima kasih. Baik, dari penjelasan Randy dan Adi tadi, bahwasannya beda daerah itu beda konflik yang dirasakan dan beda pula cara penyelesaiannya. Seperti dari film Beta Maluku, menyelesaikannya cukup unik ya, memakai cara dengan bermain sepak bola. Kemudian untuk Laskar Pelangi, memakai dengan sikap persahabatan, baik sekali itu. Oke, untuk pesan positif yang bisa kita ambil dari kedua film ini yang sudah saya dapatkan saat mendengarkan review dari dua rekan saya ini, yaitu yang pertama, hilangkan trauma dengan hal positif. Yang kedua, jangan menyerah akan mimpi-mimpi kita. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk menggapai cita-citanya setinggi langit. Oke, dari kedua film tersebut kita jadi tahu nih, bahwa di Indonesia ini memiliki sangat banyak perbedaan, baik dari agama, suku, budaya, ataupun lain sebagainya. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut lah yang menyatukan kita menjadi bangsa yang kuat dan hebat. Oke, saya rasa sudah cukup sih podcast kita pada malam ini, cukup bermanfaat dan sangat memberikan informasi yang bagus dan bermanfaat juga bagi masyarakat. Saya harap juga masyarakat-masyarakat yang menonton ini dapat mencontoh hal-hal baik dari film-film tersebut, yaitu film Laskar Pelangi dan juga Beta Maluku. Oke, kalau gitu saya Novita Eka Lestari dan dua rekan saya Randy dan Adi pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih.